اللهم صل وسلم وزد وعلم وانعم وتفضل وبارك. الفاتحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا في الدين. شيء لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وفي سندنا المتصل إلى شيخنا المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في دارين amin. Jamaah sekalian, kita nggak usah kitab dulu dah ya. Ngaji kitab ya, ilmu yang saya bakal sampein ilmu. Kalau kitab besok juga ada dan pelajarannya ya yang ada di kitab. Kalau yang saya sampein dicari di kitabnya banyak ya, sebab dari kitab ini saya ambil misalnya dari Al-Quran, hadis dari kitab Irsanul Ibad, nanti hadis dari kitab Nasoihul Ibadah, ada lagi hadis cerita dari Nasoiddin ya, lebih lengkap ya. Pokoknya namanya murid dengerin aja dah apa yang guru sampein, nggak bakalan guru sampein nyuruh bohong, nggak ada deh tuh baik-baik semua. Sekarang ini kita berada di bulan Dzulqa'dah ya, Dzulqa'dah. Kalau orang kampung, orang kita awam menyebutnya bulan Apit. Nah, belum bulan haji, bulan Apit. Sawal, Lapit, Haji, Sura. Ikan bawal kejepit, Tuhan aja yang ketawa. Itu ya. Jadi sekarang ini kita berada di bulan Dzulqa'dah. Tanggal berapa nih? Tanggal 13 bulan Apit, tanggal 13. Dan sesudah bulan Apit, bulan apa? Bulan haji ya. Dan di bulan haji ini kita akan murid doain saya ya, ada beberapa momentum yang sangat ditunggu kaum muslimin. Apa di bulan haji itu? Yang pertama, pekerjaan haji. Udah nyetornya mahal, nunggunya lama, biayanya gede. Nah, tapi alhamdulillah banyak orang-orang dari kalangan kita yang keluar, dia punya nama tahun ini sehingga berangkat haji.
Saya di Kemanggisan juga pengajian saya banyak jamaah yang di sini yang udah jelas ini saudara aktif. Malah ada lagi konon kabarnya wallahu alam bisawab, tapi siapa? Ya, Dumani. Hah? Dumani. Ya. Yang mana orangnya? Oh itu. Insya Allah kita doain rame-rame. Ya, memang kedengeran jamaah haji Indonesia tahun ini 201.000 kuotanya. Itu terdiri dari reguler dan khusus plus. Baik yang reguler masih 40% yang belum lunas, naiknya tinggi banget, sekitar 4.000. Khusus juga 2.000 yang belum lunas. Makanya kalau memang saudara tadi udah lunas, bisa saja berhutang. Insya Allah kita doakan. Mereka yang setor, yang keluar namanya, sibuk dengan pelunasan, persiapan, dan keberangkatan. Oleh karenanya kita mesti mendoakan mereka. Sekarang kita bacakan doa Fatihah. Al-Fatihah ta'annallaha yahfazul hujjat wal guzzat wal musafirin wal mu'tamirin fi Makkah wal Madinah. Wallahu yashabuhumus salamah wal afiyah wa yarudduhum ila biladihim salimin ghanimin mahfudin marzukin fi khairin wa lutfin wa afiyah. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu artinya kita mendoakan kaum muslimin yang tengah haji, yang umroh, agar mereka mengerjakan dengan sempurna dan mereka kembali ke tanah air, diampuni dosanya, bawa pahalanya, dan memperoleh haji yang mabrur dan umroh yang mabrurah. Salah satu hadis mengatakan, bagi orang yang ingin segera diberangkatkan oleh Allah ke tanah suci Mekah, jangan pikirin duit. Malah di dalam hukum fikih tidak diharuskan orang mau haji nabung, enggak usah. Tidak diharuskan orang mau haji kerja keras. Ditanya buat apa mau haji, enggak usah. Sebab haji itu urusan Allah. Banyak orang yang kagak punya duit berangkat haji. Banyak orang yang banyak duitnya mati kagak haji. Sebab ini hidayah, petunjuk dari Allah. Ketika Allah mengatakan wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli damir ya'tina min kulli fajjin amiq. Ketika Allah berkata Ibrahim, panggil mereka. Ibrahim berkata, ya Allah, suara saya pendek, suara saya pelan. Emang sampai itu ke dunia? Oh, kamu tugasnya manggil, aku yang nyampein. Mana bisa suara kamu sampai ke mari ke sini? Nggak nyampe. Nah, makanya orang yang dipanggil haji itu urusan Allah, bukan urusan kita. Makanya tenang aja. Biar duit kagak ada, kalau Allah yang panggil urusannya lain. Kenapa? Tukang gunting 2-3 kali haji
pas dia haji di sini, ya Allah kasih duitnya banyak, dia berangkat haji. Di sana semua jamaah pada buntingan. Iya, ada cukur. Pas dia pulang kemarin, balik lagi banyak duitnya, nyetor lagi. Orang bilang Masya Allah, itulah kehendak Allah. Banyak para tukang yang rezekinya pas-pasan. Pergi ke sana dipanggil. Pada saat itu di bulan haji mereka diizinkan haji. Sampai-sampai orang yang terjadi, saya nggak nyangka kalau saya bakal pergi haji. Orang kerja senuka angin, bahkan banyak. Maka oleh karena itu kita syaratnya tuh pertama sering-sering ngedoain orang yang haji. Kalau ada orang mau haji, doain. Itu doa. Tadi saya ajak Bapak untuk berdoa. Dan yang kedua sering-sering nengokin, nganter orang yang mau haji. Nanti kita barokahnya itu kita akan diberangkatkan oleh Allah. Dan yang paling mustajab, kalau orang haji pulang, kita tuh mapang nggak sih? Ngambut. Ya, jemput. Dan minta doa kepada orang yang baru pulang. Syaratnya belum sampai di rumahnya. Belum sampai di rumahnya. Makanya saya waktu pulang haji, saya sengaja rumah saya udah dekat, saya berhenti di jalan. Lama aja saya di situ. Sebab apa? Karena saya sampaikan kayak gini, ayo sini saya doakan kalian di sebelum sampai rumah. Nah, jadi kita semua orang haji, ketika dia pulang, jangan sampai rumah, doain saya dulu. Dikata saya kagak bisa doa. Cara lu dah gimana kan gitu biasanya. Ya, kalau yang bisa doa, Allah baligh sahibi hada ila Makkahal Mukarramah wal Madinatul Munawwarah lil haji wal umrah wal ziyarah. Allah marzuqhu rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan hatta na'uda ila haramik wa harami rasulik marrat karrat adidan. Udah takabal minna. Kagak bisa. Udah ya Allah, jadi teman saya ini. Engkau berangkat ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Gitu. Dia mau haji apalin nih. Nanti kalau ada teman begitu doainnya. Jangan doa dulu, tanya Ustaz dulu. Ya. Ya gitu kira-kira. Ya Allah. Berangkatkan teman saya ini ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Berikan dia rezeki yang banyak, yang luas ini. Aku itu betul persyaratannya kayak gitu. Kalau jual sampai di rumahnya baru kita datang doain, itu juga bagus juga. Ya. Cuma ada syarat di kitab ihya dan begitu. Orang belum nyampe, pokoknya belum nyampe rumah, belum masuk, walaupun udah di rumahnya gitu. Nah di situ doain. Jangan juga di jalanan di tol, berhenti dulu doain. Mobil yang lain macet, ngapain nih? Ngedoain. Wah, goblok kayak gitu. Nah, jadinya itulah satu persyaratan. Selain kita juga sering berdoa, Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Allahumma rzuqni ziyarata qabri nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu itu. Nanti Allah yang berangkatin. Ya, banyak dah yang Allah berikan kemudahan karena dia minta. Nah, makanya orang yang sudah terjawab panggilan Allah, ya sih. Kemarin ada tetamu saya jamaah murid, ada 60 orang memang kalau di jamaah situ kalau datang, ya mobilnya banyak, kayak orang bawa duit, buketnya, kemudian kue-kuenya. Ini saya bilang baru ngelamar nih kalau begini. Pas nyampe, Ustaz, dia nih berangkat haji Ustaz. Tahun ini saya bilang iya. Ente, makanya Ustaz saya belum. Ente dipanggil ente budeg sih. Iya. Sebab apa? Ada kalau orang dipanggil nggak haji, belum dipanggil, Tuhan nggak manggil lagi, udah dulu. Kan udah. Allah perintah Nabi Ibrahim, wa azzin fin nasi bil hajj, panggil Ibrahim. Orang-orang semua pada melakukan ibadah haji. Ya'tuka rijalan,
Panggilanmu itu akan didatangi oleh banyak orang. Min kulli fajjin amiq, dari penjuru dunia. Nah, haji itu penjuru dunia. Ya, orang Indonesia ada, Afrika, apalagi dari sana Hadramaut, Aden, ya. Liyashhadu manafi'a lahum, untuk mereka menyaksikan manfaat di dalam. Akhirnya doa ini bisa dipakai orang yang kepengen dagangannya maju, warungnya maju. Jadi doanya apa itu? Wa azzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Terusin dikit. Liyashhadu manafi'ahum. Segitu doa. Malah kalau kita mau buka warung itu kita gejig tuh 3 kali sambil bacanya. Walaupun di situ artinya panggillah orang-orang untuk haji. Tapi dalam konteks doa kita itu panggillah orang-orang supaya datang ke warung sini. Ya nanti panggilanmu didatangi orang-orang yang banyak. Buat ngapa? Buat menikmati apa yang ada di situ. Itu saya dipatuhi dengan guru Kiai Duli Amin fatwa gitu. Jadi kalau mau maju buat ini kayak gitu. Kemudian mereka kita doakan. Nah kita nih yang belum bisa ke sana, udah nyetor belum, nih duitnya nggak ada, apa? Kita yang tidak lagi berada di tanah suci Mekah dan Madinah, kita ada satu perintah kurban Idul Adha. Yang kata Allah, fasolli li rabbika wanhar. Kamu yang kagak berangkat nih, kita lakukan sholat Idul Adha. Habis sholat Idul Adha, wanhar, sembelihlah hewan kurban. Nah, kalau mereka yang haji punya kesibukan tersendiri, kita yang tidak lagi sedang haji punya perintah yang harus kita sibukkan diri kita untuk itu. Lalu apa hukum korban? Hukum korban sunnah ini dan juga boleh sunnah kifai. Pada dasarnya dia merupakan sunnah. Karena apa? Walaupun sunnah tetap akan mendapat sanksi. Kalau dia udah punya duit, di badannya sehat, tetapi tidak ada niat untuk kurban. Nah ini dia. Kalau haji ketahuan wajib. Kalau kurban walaupun sunnah ada perintahnya. Apa tuh ya? Kalau man malaka zadan aw rohilatan itu ancaman haji. Man malaka zadan wa ra'idatan tuballighu ila baitil haram falam yahujja fala alaihi in syaa'a ayyamuta yahudiyan. Duit ada, haji enggak kepengen. Nah udah, matinya jangan Islam, enggak boleh. Matinya boleh pilih Yahudi, Nasrani, dua-duanya bukan Islam. Kalau mau Islam haji, tuh duit banyak. Ya, inna dina indallahil. Kalau kagak ogah haji, pilih di luar Islam. Waman apa terusannya? Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati laminal khasirin. Siapa yang memilih agama selain Islam enggak bakal keluar dari itu. Kan berat. Jadi haji dah kalau ada itu. Kalau dia punya, dia kagak. Wa huwa fil akhirati laminal khasirin. Dia di negeri akhirat nanti terjadi orang yang rugi. Benar. Kalau kurban man malaka malan falam yudhi
wala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya duit mampu buat berkorban, mampu, makan cukup, kendaraan ada, ya pokoknya cukup dah. Kambing tuh 3,5 juta, dimampu dah ukurannya. Memang apa? Kontrakannya kayak kereta. Masa? Kagak bikin korban, fala yaqrabanna musallana. Jangan sekali-kali deketin musolahku, kata Nabi. Jangan sekali-kali. Orang kalau datang ke musola mau ngapain? Musola. Jadi kalau bahasa kasarnya, ya punya duit, kagak mau korban, malas banget. Cuma lu sembayang, gitu gara-gara. Cuma bahasanya halus. Jangan deketin musola. Itu idiom, artinya bahasa kiasan. Artinya kagak deketin musola. Orang kalau datang ke musola, ya dia sholat, atau dia zikir, atau dia pokoknya pekerjaan kebaikan. Nah sekarang kagak boleh, ya datang musola. Berarti ya apa artinya itu sholat, apa artinya itu. Nah jadi kalau punya duit, aku ya ancamannya itu tadi, ya. Ancaman kedua ada itu, saya lupa tuh hadisnya. Ya jadi perintahnya fasholli, lakukanlah sholat Idul Adha di Rabbika, karena Tuhanmu wanhar, berkorbanlah. Apa hukum korban? Sunnah. Sunnahnya bisa aini, bisa kifayah. Sunat aini gimana? Satu keluarga, ada bapak, ada ibu, ada anak 5. Anak 5, 3 laki, 2 perempuan. Bapak 1, ibu 1, anak 5, berarti berapa orang? 7. Kata bapak ini, saya punya duitnya, beli kambing bareng 2, saya sama istri. Anaknya memang udah mapan hidupnya. Saya juga mau beli yang itu. Semua 7. Itu namanya sunnah aini. Sunnah tapi dilakukannya sendiri-sendiri. Pahalanya kata Nabi, setiap orang yang bikin korban, ketika dia bangun dari kubur nanti hari kiamat, Nabi pesan kepada malaikat, irkabu ala najaibihim. Orang ini kasih kendaraan dari korbannya. Jadi korban kita jadi kendaraan kita. Fa innahum i'tadur rukuba fid dunya. Ini orang dari kecil sampai mati selalu naik di atas kendaraan. Di sana diterangkan apa maksud hadis itu? Ketika dia di dalam perut, kendaraannya perut ibunya. Mana aja emang ada? Ibu hamil, mau pergi jalan-jalan ke Bandung, hamilnya ditaruh dulu di rumah, ntar udah dimasukin lagi, nggak ada. Jadi tuh anak kemana aja ngikut. Ini manusia pas lahir, ya umur sebulan 2 bulan, berebut yang gendong, encangnya, encingnya semua pada ngomong bilang. Ini manusia kan lain sama kucing lahir udah aja. Udah gede-gedean dikit, beliin sepeda roda 3. Itu sepeda dibikin buat apa? Buat anak yang baru itu. Nggak ada aki-aki naik sepeda kayak gitu. Ini peruntuknya manusia. Udah gedean dikit sepeda, gedean lagi motor. Diberikan akal kepada mereka para ahli untuk membuat mobil buat manusia. Coba tanya, bikin mobil buat soalnya naik monyet, kagak. Manusia. Mau lautan, kapal laut buat manusia, kapal pesawat itulah manusia. Makanya kata Allah kepada malaikat, irkabu ala najaibihim. Najaib itu korban, kasih kendaraan kurban. Fa innahum ya'tadur rukuba fid dunya. Dia memang selalu
berkendaraan selama di dunia. Perut ibunya sampai apa, momongan kencing-kencingnya sampai sepeda itu untuk manusia semua. Alangkah hinanya ketika benar dikubur nggak ada kendaraan. Jalan ke sana itu masya Allah. Makanya orang yang berkendaraan korban, Nabi bilang samminu dohayakum wa innaha ala sirati maqayakum. Kalau bikin korban yang benar, yang cakep, yang memenuhi syarat, yang udah kupak, bulunya putih, pakai kembang waktu mau dipotong. Nah, ini artinya apa? Bahwa kendaraan kita yang sehat nanti di padang mahsyar otomatis gagah bawa kita. Makanya persyaratan korban yang cakep ambil yang besar sehingga kuat bawa kita. Ini sengaja dibeli yang kurus yang ceking, bisa agak, namanya nyeret lagi. Ya di sana nanti mobil bocet kita dorong mulu, capek juga nih jalan kaki depan dorong mobil. Lalu kalau ada orang kata nih satu keluarga 7, motong 1 aja, yang lain nggak usah, boleh. Namanya sunnah kifai, boleh dipotong. Nih ada 5 atau ada 7 orang, bapaknya udah motong 1, yang lainnya nggak kuat motong, ya udah cukup, ogah korban lagi dari korban bapaknya, cuma lain ya pahalanya. Tapi dia nih kalau bapaknya udah kurban nggak dituntut lagi. Dan banyak kalangan orang awam, saya udah bikin korban kapan dulu. Dikasih bikin korban lagi walaupun dia mampu. Bukan. Nabi Ibrahim potong kambing 3.000 sekali potong, sapi potong, onta potong. Nah disitulah ketika malaikat aja heran, korban ente banyak benar, lain orang doya sono, potong hati dia rame-rame. Ini dibilang ini semua dari Allah. Allah titipkan ke saya kembalikan kepada Allah untuk saya. Ada minallah ilallah billah. Nih Tuhan titipin harta banyak banget, kagak itu. Padahal kembalikan ke Allah. Jadi lalu kapan saat kita motong kurban? 4 hari. Pertama tanggal 10 Idul Adha. Itu namanya Idul Kurban. Setelah itu boleh kita motong pada 3 hari Ayyamut Tasyrik. Tasyrik pertama tanggal 11, kedua 12, 3 13. Dan jangan berkata, saya sekali aja udah dulu. Kalau memang ada, Nabi motong kambing 2, 1 buat umatnya, mau umatnya miliar-miliar umat 1 kambing. Itu Nabi melakukan kayak gitu. Kalau itu diturutin kata RW, wah warga gue banyak, potong 1 buat. Kalau ada jangan motong, udah dipotongin RW. Nggak bisa. Kalau Nabi bisa begitu. Sebab banyak sifat-sifat Nabi, kerjaan Nabi yang tidak boleh kita ikuti. Tapi kita pelajari, kita tahu. Misalnya apa yang kagak boleh diikuti. Nabi punya bini berapa? 9 bahkan 11. Umatnya disuruh berapa? 4 kalau mampu. Kalau kagak atuh aja kata Allah, fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Enggak, Nabi 11, ya lu kawin 11 dah gempor. Iya. Jadi ada, itu khususiyatnya Nabi.
Nabi kalau sholat sambil gendong boleh. Nabi boleh anaknya. Ntar anaknya jalan diikuti sama Nabi. Ntar anaknya. Ya kita jangan. Sholat bawa cucu. Lagi sholat ambil ke belakang musola. Ambil ke belakang musola. Ya kagak sah sholatnya. Kalau Nabi memang khususiyat. Dan sifat-sifat Nabi juga ada khususiyat. Nabi apa? Nggak pernah mimpi hidup kecuali benar terjadi. Tidak pernah uap dan tidak pernah apa? Ada bayangannya di mata. Dan Nabi tidak pernah dilihat bekas najisnya atau bekas kencing atau bekas BAB. Waktu tanah udah terbuka, mangap nungguin. Ya. Itulah Nabi. Dan badan Nabi tidak pernah dihinggapi lalat, nyamuk. Akhirnya sifat Nabi itu dibuat oleh ulama apa? Lam yahtalim Qatu toha mutlaqan abada wa mata sa'ab aslan imadad katfahu qad alata kauman idza jalasu indal wiladati sifyada wa bimuqtatan. Apa artinya lam yahtali? Nabi gak pernah mimpi. Qatu toha sekalipun. Toha itu Nabi. Mutlakon abada, pasti selamanya. Kalau dia mimpi, misalnya apa? Oh, saya mimpi semalam datang Jibril, baru wahyunya ada, Jibrilnya memang datang. Kalau kita kan kadang-kadang mimpi. Wa ma tasa'aba aslan fi madad zamani, kagak pernah uap sepanjang masa. Itu khususiyatnya. Nah, jangan kita sok-sok ikut Nabi. Nabi satu buat umatnya, gue satu aja dia buat warganya. Waduh. Itu khususnya. Tatbahu qad alata kauman idza jalasu katfa. Kedua bahunya ini selalu rata. Katfahu kauman idza jalasu. Nabi bahunya selalu rata. Kalau kita kan kagak yang gede ya, kita tinggian, yang kecil. Nabi duduk orang tinggi, naik di badan, lentur, pendek, ngesut dia. Tapahu qad alaka qauman idza jalasu indal wiladati sifyadha wa bi muqtata. Ketika udah dilahirkan sif maka sifat mata. Wa bi muqtatan udah dikitan. Ada orang kita begitu. Khalfuhu ka'amama ru'yatin sabatat. Katfahu belakangnya Nabi. Wa khalfuhu belakangnya Nabi. Ka'amama seperti depan. Depan ngeliat, belakang ngeliat juga. Orang musuh dari belakang Nabi lihat. Itu keistimewaannya. Ya. Wala yura minhu aslu baulin fi alani. Tidak pernah kelihatan bekas kencingnya. Min huddawa bulam tahrad fama waqa'at zubabatun aslam fi jismihil hasan. Akhirnya orang yang apal ini ya fahfadha, apal ini sifat tadi. Takun aminan, kamu akan terbebas min syarri narin, dari kejahatan api, dari bakaran maksudnya. Wasyurokin, kemalingan. Buamimihani, dari berbagai macam cobaan. Dengan apalin. Itu Nabi. Jadi kalau ada orang berkorban, oh bapak diikutin Nabi aja, ya nggak sama kita. Nabi satu untuk umatnya, potong satu untuk keluarganya. Kita sekarang potong satu untuk warga, potong lagi satu untuk kita. Udah segitu-gitu. Ya. Jadi orang yang tidak melakukan ibadah haji. Kalau orang yang melakukan ibadah haji, saya terangkan pada waktu haji. Nanti kagak mau haji saya terangin, ya, buang-buang ngomongan aja, ya, nyetar ulun, dia haji yoga, ya. Tapi kalau udah, nah,
kayak kemarin saya bilang haji di rumah siapa nenek udah tua istrinya Pak Rasul hari ini malam ini insya Allah. Nah kita ini diminta hadir nggak sana? Hadir. Jadi habis ngaji tadi ke rumah saudara Atin. Ngapain? Ngedoain, bukan nyari berkat. Doain yang mau haji. Berkat sih. Dia mau dapat syukur. Dia kagak dapat apa? Iya. Ya, jadi kita doain yang penting. Ya. Ya udah dah, jangan lama-lama di kesianan tadi. Ya emang udah konsensusnya begitu, habis ngaji tuh di situ. Saya juga capek bener, pulang dari Cianjur. Di Cianjur capek kalau di sana. Kemudian sampai jam 2 tidur, sedang ngantuknya. Bangun nih sholat subuh. Ya, bangun lagi ya duha, bangun lagi. Ya, udah sore ini udah mau maghrib, hampir saya nggak tahu lagi tidur. Bangunnya jadi udah maghrib. Iya. Lenteng-lenteng ngantuk-ngantuk di mobil jalan. Udah santai aja deh. Guru nggak pernah ketinggalan. Iya, mobil aja ketinggalan. Nah kalau saya sampai di sini telat, emang bapak udah ngaji belum? Belum, masih ngobrol nungguin saya. Nah, saya datang baru mulai. Kapan ketinggalannya saya? Kagak. Yang ketinggalan murid. Kita udah mulai baca kitab udah kagak ketinggalan lu. Kalau guru ketinggalan, emang udah ngaji belum? Jadi guru nggak pernah ketinggalan. Saya bilang santai aja dan nggak ketinggalan. Jadi bosan di pesan, jadi pulang. Ya kita baca Fatihah dulu ya. Pertama buat pokok jamaah kita yang udah berangkat ke tanggal 30. Kedua aktif jamaah kita yang akan supaya Allah mudahkan urusannya, sehatkan badannya, belum gampangkan semua pekerjaan hajinya dan Allah ampuni dosanya dan pulang ke tanah air membawa haji yang mabrur. Itu kan niat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain. Allahumma arzuqna ziyarata qabri nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa fahman zakiyah wa qalban khashi'an wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan hatta na'uda ila haramillah wa harami rasulih. Allahumma balligh muradana ila Makkahal musyarrafah wal Madinatil munawwarah lil haji wal umrah wal ziyarah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la ghaiban illa hadartah wa la dallan illa hadaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la faqiran illa aghnaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Hakim ya Sattar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.